Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Kalum Prawira. Saya akan menjelaskan mengenai teknik interfacing. Nah, sebelum kita masuk ke materi interfacing itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi saluran terlebih dahulu. Jadi, konfigurasi saluran ini merupakan sebuah pengaturan saluran transmisi data antara transmitter dengan receiver dalam mengirim data menggunakan interface yang ada. Kemudian dibedakan menjadi dua karakteristik, yaitu dupleksitas, yang artinya arah dan waktu pengiriman sinyal, dan topologi, yaitu bentuk susunan fisik dari perangkat komunikasi data. Yang pertama, dupleksitas. Dupleksitas ini dibagi menjadi tiga, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Untuk simplex sendiri yaitu pengiriman sinyal yang terjadi dalam satu arah. Di sini bisa kita ambil contoh seperti TV dan radio. Kemudian half duplex, pengiriman sinyalnya terjadi pada dua arah, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya seperti walkie-talkie. Kemudian full duplex yaitu pengiriman sinyal yang terjadi pada dua arah dalam waktu bersamaan. Nah, di sini contoh umumnya yaitu telepon atau HP. Bisa kita lihat di gambar implementasi dari simplex, half duplex, dan full duplex. Pada simplex ini, pengiriman data hanya melalui satu arah, yaitu dari pemancar ke penerima. Kemudian half duplex bisa melalui dua arah, namun dalam waktu bergantian. Kemudian full duplex, dua arah dan bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian topologi yang dibagi menjadi point-to-point dan multi-point. Point-to-point hanya melibatkan dua stasiun pengiriman saja. Karakteristiknya antara lain, transmitter sebagai stasiun primer hanya dapat berkomunikasi dengan satu stasiun sekunder saja. Kemudian receiver hanya berhubungan dengan transmitter. Kemudian memerlukan banyak port dan kabel. Untuk multi-point, yaitu saluran pengiriman data melibatkan lebih dari dua stasiun. Karakteristiknya antara lain, transmitter sebagai stasiun primer dapat berkomunikasi dengan semua stasiun sekunder yang ada. Kemudian antara receiver dapat memiliki hubungan. Dan dupleksitas saluran pengiriman data merupakan full duplex. Nah, untuk pengertian dari interface atau antarmuka itu adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Maka dari itu, interfacing diartikan sebagai teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronika yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik interface. Yang pertama, karakteristik mekanik menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE. Untuk elektrik, harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Karakteristik ini menentukan rate data dan jarak yang bisa dicapai. Kemudian, karakteristik fungsional. Untuk fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data, kontrol, timing, dan grounding. Untuk prosedural, menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Kemudian interface yang banyak digunakan adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar
itu T, yaitu V24. Ini merupakan contoh gambar dari komponen komunikasi data. Pada analogi ini, sistem komunikasi data diawali pada source. Jadi data di sini yang tadinya masih berupa data digital akan masuk ke transmitter, kemudian diubah menjadi sinyal analog. Dan sinyal analog tersebut akan dipancarkan, kemudian disalurkan melalui transmisi jaringan yang kemudian akan ditangkap oleh receiver. Dan dari receiver ini, sinyal analog tersebut akan diolah kembali menjadi sinyal digital. Dan akan keluar outputnya pada tujuan atau destination-nya. Kemudian komunikasi serial. Pengiriman data antara komputer dan peralatan periferal seperti instrumen, programmable, atau komputer yang lain. Di sini komunikasi serial terdiri dari instrumen, kabel, dan serial port. Parameter komunikasi serial. Di antaranya yaitu baud rate dari transmisi kecepatan data antara instrumen menggunakan komunikasi serial, jumlah dari karakter encoding bit data, pilihan parity bit, dan jumlah dari stop bit. Selanjutnya yaitu mengenai RS-232. Merupakan standar komunikasi serial yang banyak digunakan. Kemudian standar ini hanya menyangkut komunikasi antara data terminal equipment atau DTE dengan alat-alat pelengkap komputer data communication equipment atau DCE. Standar dari RS-232 ini yaitu karakteristik sinyal listrik atau tegangan, karakteristik interface mekanik, interchange circuit, hubungan modem dengan terminal. Lalu standar dari sinyal RS-232 ini di sini standar sinyalnya memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut. Yang pertama, logika 1 disebut mark terletak antara minus 3 volt sampai min 25 volt. Kemudian untuk logika 0 disebut space terletak antara 3 volt sampai 25 volt. Lalu selanjutnya daerah tegangan antara minus 3 volt sampai 3 volt adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga harus dihindari. Demikian juga level tegangan di bawah minus 25 volt dan di atas 25 volt juga harus dihindari karena bisa merusak line driver pada saluran RS-232. Pengkabelan pada RS-32 diantaranya menyangkut peralatan yang digunakan komunikasi serial, ada DTE berupa komputer atau terminal, kemudian DCE berupa modem, TA adapter, dan plotter. Kemudian port serial RS-232 terdiri dari DB9 dan DB25, kemudian konektor male berada di belakang komputer. Kemudian sistemnya membutuhkan konektor female, dan diantaranya ada DB9 dan DB25. Ini bisa kita lihat ada contoh gambar dari spesifikasi mekanik untuk DTE konektor phase. Untuk nomor 1 berperan sebagai shield, nomor 2 transmit data, dan selanjutnya.
Kemudian spesifikasi elektrik, menentukan persinyalan di antara DTE dan DCE. Nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian. Tegangan lebih negatif -3 volt diterjemahkan biner 1. Lebih positif 3 volt diterjemahkan biner 0. Kemudian rate sinyal lebih kecil dari 20 kilobit per second dan jarak. Spesifikasi fungsional. Yang pertama, rangkaian dikelompokkan dalam kategori data, kontrol, timing, dan ground. Bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah, maka operasi yang dilakukan adalah full duplex. Jika terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah half duplex. Selanjutnya bisa kita lihat cara kerja pada modem, yaitu sinyal-sinyal data digital yang akan diterima oleh modulator kemudian dipancarkan sebagai sinyal analog melalui transmisi jaringan dan akan ditangkap kembali oleh demodulator pada perangkat lain dan akan diterima sebagai data digital kembali. Kemudian spesifikasi prosedural. Contohnya koneksi menggunakan modem saluran pribadi asinkronus. Jadi bila modem DCE dihidupkan dan siap dioperasikan, ini menyatakan bahwa saluran DCE telah siap. Kemudian bila DTE siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Lalu modem respons bila sudah siap dengan cara clear to send. Ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. DTE bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Bila data sudah tiba dari remote modem, local modem menyatakan receive line sinyal detektor, kemudian mengirim data pada jalur receive data. Selanjutnya ISDN atau Integrated Service Digital Network, yaitu merupakan pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN Broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Prinsip-prinsip dari ISDN ini diantaranya yaitu mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas, mendukung aplikasi switch dan non-switch, ketergantungan pada koneksi 64 kbps, sirkuit switching dan paket switching yang ada pada 64 kbps untuk suara digital, arsitektur protokol berlapis, dan macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Kemudian spesifikasi elektrik dari ISDN tersebut diantaranya format data encoding bergantung pada data rate. Untuk data rate sebesar 192 kbps menggunakan pengkodean standar pseudo-ternary. Untuk primary rate menggunakan dua pilihan yaitu 1544 Mbps menggunakan alternative mark inversion atau AMI dengan B8ZS dan 2048 Mbps menggunakan AMI dengan HDB3. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik interfacing. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.